Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada perban elastis, ada kasa, dan ada spalak. Jadi selanjutnya kita akan melakukan reposisi pada kasus dislokasi. Di sini adalah dislokasi posterior. Jadi sebelum kita melakukan reposisi, dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan radiologi X-ray sebelum kita melakukan tindakan. Selanjutnya akan dilakukan anestesi umum dan keadaan otot pasien dalam keadaan relaksasi atau masal relaksan dan sudah diberikan bius umum. Kemudian di sini yang pertama dilakukan adalah teknik Alice method. Jadi di mana dilakukan oleh dua penolong, di mana penolong pertama akan melakukan fiksasi pada bagian pelvis dari pasien kanan dan kiri. Kemudian saya sebagai penolong kedua akan melakukan traksi pada kaki atau ekstremitas bawah dari pasien, di mana di sini posisi kakinya itu dalam posisi internal rotasi dan adduksi. Kemudian yang pertama dilakukan, kita mengangkat kaki pasien, kita lakukan fleksi 90 derajat, kemudian kita angkat traksi ke atas, kita angkat ke atas seperti ini. Kemudian kita turunkan menjadi 70 derajat. Kemudian kita lakukan rotasi hip sambil dibantu fiksasi oleh penolong pertama bagian pelvisnya sampai kaput femur akan masuk ke acetabulum sampai bunyi klang. Setelah itu kita melakukan memposisikan kaki pasien seperti ini, inline position. Jadi selanjutnya kita melakukan teknik kedua yaitu Stimson gravity technique, di mana pasien dalam posisi pronasi dan dilakukan oleh dua penolong. Jadi penolong pertama akan melakukan fiksasi pada bagian pelvis, kemudian saya penolong kedua akan melakukan traksi pada kaki pasien yang mengalami dislokasi. Jadi yang pertama kita mengangkat kaki pasien membentuk sudut 90 derajat. Kemudian kita melakukan traksi ke arah bawah, mendorong pada bagian lutut pasien sampai terdengar bunyi klang. Nanti akan terjadi rotasi sendiri sehingga kaput humerus akan masuk ke dalam atau akan kembali ke posisi atau di acetabulum. Jika penolongnya kurus atau kecil, akan dilakukan traksi menggunakan lutut seperti ini. Setelah itu kita kembalikan posisinya. Selanjutnya di sini kita akan melakukan penanganan pada fraktur betis kanan dari pasien, di mana sebelumnya dilakukan pemeriksaan radiologi terlebih dahulu untuk memastikan. Kemudian kita akan melakukan penanganan pemasangan bidai. Jadi di sini dilakukan oleh tiga orang penolong. Jadi saya sendiri dan dua orang lainnya. Kemudian yang pertama dilakukan adalah kita akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu, mulai dari inspeksi, palpasi, rom, dan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan neurovaskular distal dari pasien, di mana kita melakukan perabaan pada arteri dorsalis pedis. Kemudian setelah itu kita akan melanjutkan dengan pemasangan bidai. Jadi yang pertama kita akan mengangkat sedikit kaki pasien, kemudian diselipkan bidai pada bagian bawah kaki pasien seperti ini. Kemudian kita melakukan pemasangan bidai pada sisi lateral dan medial dari kaki pasien, di mana kemudian kita ketahui bahwa bidai yang digunakan harus memuat 2 sendi proksimal dan distal dari fraktur yang terjadi. Jadi ada sendi pada lutut dan pada pergelangan kaki. Kemudian kita melakukan pemasangan bantalan pada tulang yang menonjol terlebih dahulu sebelum kita melakukan pemasangan elastis perban. Setelah itu dilakukan pemasangan elastis perban oleh penolong yang lain. Kita angkat seperti ini dan akan difiksasi oleh penolong lainnya pada bagian sendi di lutut pasien. Dan pastikan pemasangan elastis bandage-nya ini tidak keras dan tidak longgar. Setelah pemasangan, selanjutnya diberikan plaster pada bagian ujung dari plaster atau perban elastis.
baru kita simpan seperti ini. Kemudian kita melakukan pengecekan kembali arteri dorsalis pedis. Sekian video saya mengenai keterampilan klinik penanganan fraktur dan dislokasi pada ekstremitas bawah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.